Halo cor-cor, selamat datang di channel YouTube gue. Ini video pertama gue ya. Mungkin nggak terlalu bagus juga. Semoga cor-cor yang ada di luaran sana suka dengan video gue di sini. Video gue yang pertama ini konten gue tentang kenalan sama kopi. Jadi nama kontennya itu Kopingin Kenalan. Nah, untuk video pertama ini yang mau gue kenalin itu tentang V60. Mungkin teman-teman yang udah di kota, yang udah tahu tentang V60 mungkin udah paham ya V60 itu apa. Tapi kan banyak di sekitaran benua-benua Indonesia ini itu belum tahu V60 itu apa sih. Sama beberapa juga yang datang ke cafe kita ini kadang nggak tahu V60 itu apa sih. Nah sekarang gue mau jelasin dulu tentang V60. V60 itu asal muasalnya itu, kalau yang gue baca di internet ya, bukan gue nebak-nebak sendiri, itu dari Jepang datangnya dan mulai populer itu di tahun 2004 ketika Hario meluncurkan V60. Kenapa V60? Karena bentuknya itu seperti huruf V dan 60 derajat itu sudutnya. Langsung aja kita cari tahu lagi lebih dalam ya. V60 itu jenisnya manual ya, manual penyeduhan atau disebut kata-kata kerennya itu manual brew. Nah, di sini Hario sudah menyediakan alatnya mulai dari tatakannya sampai ke papernya. Nah, di sini kita ada nih tatakan dari Hario juga, tapi itu seri 1. Seri 1 itu materialnya kayak plastik sih. Cuma untuk lebih detailnya teman-teman boleh dah cari di internet, di Google, di Mbah Google itu pasti ada materialnya apa, detailnya apa. Ini untuk V60 dari Hario. Kenapa beli Hario? Karena memang dia yang paling bagus. Terus kenapa beli 01? Karena murah. Kapan lagi kita bisa beli murah? Kayak gitu ya. Selain tatakannya ini, tuh ada paper. Fungsi paper di sini itu buat kopi yang kita seduh itu tidak ada ampas. Nah, di sini paper yang gua pakai itu mereknya V60. Kemudian yang pembuatnya Hario juga, serinya seri 1 juga. Kenapa seri 1? Balik lagi murah. Kapan lagi kita beli murah? Ya kan? Isinya langsung 100 sheet. Kenapa? Ya karena biar murah kalau beli yang banyak. Kalau beli yang dikit kan pasti mahal. Ya nggak cor? Itu ya beberapa item di V60. Selain itu harus ada tempat untuk menyeduh. Di situ ada namanya kayak kettle gitu. Tapi kalau cor-cor di rumah nggak ada, bisa pakai gelas. Misalnya gelasnya kan kalau yang di rumah itu gelasnya gelas gede ya. Nah di cafe kita ini juga ada sih gelas gede, cuma kayak nggak terlalu susah sih. Nah bisa juga kayak gini. Yang penting pada saat pakai yang tatakan ini untuk naruh kopinya, nah dia harus pas. Nah kalau ini kan pas banget nih. Nah itu teman-teman juga bisa pakai gelas-gelas kayak gini nih. Ini pas nih. Akan nggak gerak. Tuh. Setelah ini namanya apa yuk? Ini kettle bentuknya kayak angsa. Nah kalau kettle yang satu ini khusus sih supaya air yang ngalir itu nggak banyak, jadi kita bisa atur, bisa pelan, bisa kenceng airnya. Nah makanya kalau ada yang bentuknya kayak leher angsa ini, nah itu sangat membantu untuk tukang seduh yang ada di luaran sana. Nah selanjutnya yang dibutuhin juga timbangan. Kalau nggak punya timbangan ya pakai feeling aja. Intinya kita harus tahu rasio. Nah rasio itu fungsinya buat apa? Supaya rasa kopi dan juga ekstraksi antara air dan kopi itu pas. Biasanya kalau barista tuh ada yang 1:10, 1:11, 1:12. Itu tergantung dari percobaan kita sih. Kita juga nggak tahu kita tuh enaknya menyeduh dengan rasio berapa. Jadi kalian yang di rumah mau cobain aja terus sampai nemuin tuh feelnya. Saya tuh cocoknya 1:13 nih, 1:14 nih. Nah buat yang bingung nih 1:13, 1:14 tuh maksudnya apa? Itu maksudnya 1 gram dari kopi
sebanding 13 ml air. Nah, di situ perbandingan tinggal misalnya kopinya 10 berarti berapalah. Kalau misalnya 1:10 kan berarti kalau kopinya 10 gram berarti airnya 100 ml seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting dari menyeduh kopi pasti harus ada kopi. Di beberapa kafe-kafe atau kedai kopi yang premium, kopi-kopi yang single origin. Atau kenapa single origin? Karena dia dari satu daerah dan jenisnya cuma satu dan dia tidak ada campuran dari yang lain. Jadi kalau udah ada campuran biasanya disebutnya blend karena udah digabung dengan daerah-daerah yang lain atau dari jenis-jenis yang lain. Kopi yang sekarang kita mau pakai itu ada dari daerah Flores. Kita ambilin dari daerah Flores ini dari kebun tetangga, bukan rumput tetangga ya, dari kebun tetangga. Itu nama daerahnya, mungkin banyak orang yang belum familiar sama daerahnya karena kopi Flores itu yang orang tahu itu kalau nggak Bajawa itu Manggarai. Nah, ini nama daerahnya Wololelea. Buat teman-teman yang bingung dan pengen nyari di Google Maps mungkin belum ada, makanya di sini saya mau apa ya? Mau enggak? Ya saya cuma mau memperkenalkan kopi dari daerah-daerah yang lain. Nah, nanti di video-video selanjutnya juga begitu, selalu mengganti jenis-jenis kopi dari daerah di seluruh Indonesia. Mau di daerah bagian barat sampai daerah bagian timur. Nah, ini kopinya nih. Teman-teman bisa lihat. Ini biji kopi yang sudah disangrai atau digoreng tanpa minyak ya, goreng kering, tapi belum digiling. Karena untuk manual brew itu setiap tipenya itu beda-beda, tergantung mau diseduhnya dengan tipe apa, tipe V60 atau apapun nanti yang kita akan jelaskan di video-video selanjutnya ya. Kita belajar pelan-pelan aja. Nah, di sini kalau saya sendiri saya sukanya perbandingan kopi sama air itu 1:13. Biasanya seperti itu. Jadi kopinya saya pakai di 15 gram dan airnya teman-teman hitung sendiri. Jangan saya ngasih tahu. Ya, kita timbang dulu kopinya ya. Oke, sekarang kita bakal nimbang dulu ya. Sini udah gua nolin untuk timbangannya. Jadi kita timbang 13 gram. Lebih dikit nggak apa-apa ya, kira-kira aja 13 gram gitu. Nah, ini kopinya gue simpan dulu, kemudian kita giling. Untuk V60 sendiri, kalau penggilingan biasanya barista itu mainnya di medium ya, medium to fine, tergantung dia biasanya karakter kopinya seperti apa. Biasanya trial dulu sih, nyoba-nyoba dulu kopinya itu bagusnya di medium to fine atau medium, tapi kebanyakan sih pada pakainya medium untuk green size-nya. Jadi setelah digiling, green size-nya itu ukurannya medium. Kalau yang biasa kopi kayak kopi kapal api itu fine, jadi halus banget. Nah, kalau dia agak kasar dikit. Nah, untuk V60 dia di medium. Untuk gilingannya kita khusus yang bisa diatur mulai dari fine sampai coarse. Nah, di situ kalau di kalibrasi tempat saya itu biasanya 4,5 itu medium. Kalau tempat lain bisa aja diatur ke 5 atau ke 6 atau ke 3 gitu. Nah, kalau di saya 4,5. Di sini kita giling dulu ya kopi yang sudah ditimbang. 4,5 diatur, kemudian digiling. Oke, setelah digiling ini sudah dapat hasilnya. Nih bisa dilihat. Nah, setelah ditimbang dan digiling, selanjutnya adalah kita mempersiapkan ini wadah untuk drip dari kopi itu sendiri. Itu pertama kita taruh dulu, kemudian kita ambil V60 Hario-nya, kemudian kita ambil papernya 1 lembar aja, jangan 100 lembar nggak bisa masuk. Nah, ini ya, ini V60 Hario, lihat bentuknya kayak huruf V dan ini 60 derajat. Kalau pengen tahu
bener nggak 60 derajatnya, silakan ukur sendiri karena gue nggak mau ngukur, males banget ya. Nih, oke, udah. Kalau gue biasanya lipat-lipat dulu, jadi biar pas masuk ke si V60-nya lebih gampang. Bisa gue lipat dulu ujungnya, kemudian gue lipat dua. Ya terserah kalian aja sih, kalian enaknya di mana. Mungkin ada yang sampai lipat berkali-kali. Tuh. Setelah kita taruh papernya, tuh jangan dimasukin dulu kopinya, tapi dibasahin dulu papernya. Fungsi dari membasahi paper supaya aroma dan juga rasa dari paper atau rasa dari kopi sendiri tidak tercampur dengan paper, karena kopi sendiri sifatnya gampang menyerap bau dan juga rasa. Nah, biasanya kita menggunakan air panas, itu kita basahin dulu, oke? Kita basahin dulu. Kita masukin air panasnya ke kettle yang bentuknya kayak huruf kayak leher angsa tadi. Pelan-pelan. Untuk suhu air panas sendiri itu biasanya 84 sampai 86 derajat ya. Kalau mau aman tuh 84 sampai 86 derajat. Cuma kalau saya sendiri biasanya sih air mendidih. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Kalau belum terbiasa pasti rasanya kacau balau. Ya. Nah, kita panasin. Setelah dibasahin, biasanya di papernya tuh kalau gue tuh biasanya gue pepet-pepetin ke dinding-dindingnya, dinding V60-nya. Nah, setelah itu kita udah basahin, udah basah, kita bersihin dulu wadahnya. Setelah itu kita masukkan kopinya. Kita masukkan ke V60 yang sudah dikasih paper. Oke. Masukkan. Setelah itu diratain dikit. Kita mulai proses penyeduhan. Pertama yang dilakukan adalah proses blooming. Jadi ada 2 tahap. Jadi tahap pertama tuh blooming. Blooming itu fungsinya untuk membuang karbon dioksida yang ada di kopi. Kemudian baru kita terakhir adalah puring. Puring tuh ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Senyaman kalian aja. Jadi kalau kalian merasa puringnya 2 kali cukup ya cukup. Terus dicoba enak kopinya, ya udah. Untuk enak atau tidaknya kopi itu kembali lagi ke orangnya masing-masing, karena ada orang yang minum kopi single origin atau manual brew itu dia ngerasanya hanya rasa pahit aja, jadi dia nggak bisa ngerasain asemnya, nggak bisa ngerasain manisnya, nggak bisa ngerasain karakter dari kopi tersebut. Nah, beda kalau orang yang udah terbiasa dengan manual brew, itu pasti dia bisa ngerasain. Nah, selanjutnya kita mulai blooming ya, kita mulai tahap blooming. Pada saat proses blooming ada beberapa orang yang melakukan blooming itu sebanyak 50 ml air, ada yang 70, ada yang 80, bebas sih. Yang penting seluruh permukaan dari kopi tersebut basah, jadi kena air panas supaya dia bisa melepaskan karbon dioksida yang ada di kopi. Udah blooming, udah, kita lanjutkan puring yang pertama. Hajar dia. Nah, kalau di penyeduhan seperti ini ada banyak cara.
Ada yang mulai dari tengah dulu. Jadi si kopinya nih di sini nih, kemudian airnya ke tengah dulu, udah tengah, kemudian dia ke kanan, pelan-pelan diputer ke pinggir-pinggirnya. Nah, terus cara yang kedua ada juga yang diputar dulu dari luar ke dalam. Nah, dari luar diputer ke dalam, ke tengah, baru ke tengah dibuang. Nah, itu rasanya pasti berbeda dan dari kebiasaan seorang barista. Nah, biasanya barista tuh ada yang senang dari tengah dulu baru keluar, ada yang dari luar dulu baru ke dalam. Cuma kalau yang dari luar ke dalam, yang paling bagus jangan sampai menyentuh ke paper, karena nanti malah taste dari paper yang keluar. Jadi bagusnya dari luar, hati-hati jangan sampai menyentuh paper. Kalau yang dari dalam sih enak karena dia udah kopi dulu yang nyentuh, nggak mungkin kena paper ya. Kita udah pouring yang pertama, selanjutnya kita pouring yang kedua. Di sini bisa diatur jatuhnya air dari kettle ke kopi. Nah, kalau gua 2 kali pouring doang, nggak pernah 3. Mungkin kalau kopinya yang baru biasanya 3 kali karena dia menggelembung ke atas, itu biasanya karbon dioksidanya masih banyak, jadi 3 kali pouring. Cuma kalau yang udah agak lama seminggu gitu, seminggu atau 2 minggu, biasanya cuma 2 kali juga udah cukup, karena itu udah bagus buat gua pribadi ya, karena tiap penyeduh itu beda-beda. Ada yang 3 kali, ada yang 2 kali, tergantung dia biasanya seperti apa, kebiasaan pribadinya dia seperti apa, teknik dia seperti apa, dan nyamannya dia tuh seperti apa. Yang penting tuh nyaman. Jadi kalau kayak kalian itu lagi ngedeketin cewek, nah pasti kalian nyarinya yang nyaman dong, nggak mungkin yang nggak nyaman sama cewek ini ya. Kopi juga gitu, lo harus sayang dia sama kayak cewek. Oke, setelah kita udah finishing tuh, jangan lupa paper dan ampasnya itu dibuang, jangan dimasukin ke dalam kantong, kotor nanti kantongnya ya. Nah, sekarang kita udah selesai ya menyeduhnya. Jadi seperti ini penampakannya yang sudah kita seduh. Kalau dilihat-lihat banyak orang bilang itu kopi atau teh sih. Sebenarnya ini kopi, cuma memang warnanya karena agak sedikit light jadi kelihatannya seperti teh. Cuma ini aslinya tetap kopi. Ini kalau diminum ya rasanya kayak kopi sih, cuma ya nggak pahit-pahit banget. Nih, kita coba ya. Tuang dulu. Kita minumnya pakai sloki. Jadi untuk V60 biasanya orang minumnya pakai sloki, bukan pakai gelas gede. Jadi biar lebih menikmati kopinya itu seperti apa. Kalau pakai gelas gede kurang menikmati. Jadi kalau ini dia pelan-pelan. Kita coba dulu ya. Rasanya sih hancur, asli rasanya hancur. Soalnya ini cuma buat kebutuhan bikin video doang. Kalau bikin yang sebenarnya enak sih, cuma gara-gara untuk bikin video jadi rasanya hancur. Gue cuma jujur orangnya, nggak mau kebohong-bohong. Kalau kayak yang lain-lain bikin kue, bikin minuman, minum, enak banget. Lah gue mah kalau karena gara-gara gue mau bikin video aja, jadi rasanya hancur. Tapi cara-cara penyeduhannya yang sudah diajarkan tadi, semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jadi menyeduhlah kopi sesuka hati kalian. Jangan pernah takut untuk mencoba. Rasanya mau enak atau enggak itu terserah kita sih. Orang kita yang nyeduh, kita yang minum ya. Ngapain orang-orang bilang itu enak itu kagak. Jadi jangan lupa ngopi selama masa karantina. Oke? Salam kopi Indonesia. Oke guys, sekian dulu video dari gua. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subrek-nya ya.